Aduh, aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Astri dan Jimmy. Ini adalah cerita perjalanan kami menuju KM 0 Sabang. Di episode kali ini, kami ingin berbagi cerita perjalanan kami dari Tapak Tuan ke Banda Aceh sejauh 432 km. Buat teman-teman yang belum menyaksikan episode 1, 2, dan 3, silakan klik link yang tersedia ya. Enjoy, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you. So I can show you. Love you. So I can show you. Jadi kami start agak siang ya, dari Tapak Tuan menuju Blang Pidi, kemudian lurus terus ke utara sampai di Melaboh. Kemudian menyusuri pantai barat Aceh sampai dengan sore hari dan menjelang Isya kami sampai di Banda Aceh dengan selamat. Rute yang lumayan panjang untuk hari ini, total 431 kilometer. Mau riding rame-rame, rame banget, super ngebut ini pasti. Bismillah. Pagi ini kami berangkat jauh lebih siang daripada hari-hari sebelumnya ya. Kalau nggak salah udah menjelang jam 10 ya. Ya, ini ada Masjid Terapung Anur di Tapak Tuan. Ini kami dalam perjalanan menuju situs Tapak Tuan. Ya, yang menjadi legenda terkenal lah di mana di Tapak Tuan ini. Dan hari ini kami berangkat tidak sendirian karena ditemani Ya, dari kami ditemani oleh teman-teman dari IMBI Aceh. IMBI Aceh. Jadi ini cukup rombongan besar. Tapi memang kenyataan riding, kemudian juga kecepatan ya kami mengemudi nanti ya cukup terpisah sih nanti ketika kami sampai Banda Aceh. Tapi alhamdulillah kita semua sampai di Banda Aceh nanti ya menjelang Isya kalau nggak salah, itu tanpa kekurangan suatu apapun. Ini cuacanya mendung ya waktu kita berangkat ya. Iya, actually ini adalah hari yang paling basah ya. Betul. Waktu sepanjang kami di Aceh. Nah, kalau ketua yakin kalian cepat nyampe, memang ketua penjeret. Nah, udah di atas aja. Buat gue sadar.
Jangan motor aja pinggir orang satu pinggir ini ya. Oh ini. Inilah cerita singkatnya nih Om Lexi. Tapak naga, sepasang naga nih. Kalau di Indonesia ada 9 naga, sinilah yang 14-nya sasar segini naganya ya kan. Ini duluan. Itu ada. Ah, iyalah. Oh, jadi itu karena keluar dari persemedian. Jadi nama kota yang kita datengin ini Tapak Tuan, sebetulnya kalau kita dengerin dari namanya itu mengundang penasaran gitu kan. Nah, ternyata ada folklornya, ada legendanya. Nah, gimana? Ceritanya itu zaman dulu tuh ada sebuah kerajaan. Nah, Yang kehilangan. Dia kehilangan di kerajaan ini raja dan ratunya tuh kehilangan putrinya. Yang ternyata putrinya ini diculik oleh sepasang naga. Mungkin bukan diculik kali, diculik. hilang dalam perjalanan, kemudian ditemukan oleh sepasang naga dari Tiongkok. mestinya dari Tiongkok ya, ditemukan kemudian dibesarkan, Diasuh dipelihara oleh sepasang naga kedua ini. naga ini. Nah, Gitu. seiring waktu akhirnya si raja Orang dan tuanya. ratunya ini mendengar Tahu. berita bahwa si putri ini ternyata dipelihara oleh sepasang naga ini, maka mereka carilah itu. Itu hingga timbullah ketika bertemu Mereka pertempuran jadinya perang untuk memperebutkan si putri ini. Betul. Nah, karena perang ini terganggulah daerah yang dimana mereka perang ini ya. Nah, kebetulan di situ ada seorang petapa raksasa. namanya Tuan Tuan Tapa. Tapa. Betul. Karena terganggu, akhirnya Tuan Tapa ini melerai mereka. Jadi dia membesarkan tubuhnya menjadi raksasa. Dia perang dulu dengan sepasang naga ini, dan pada saat mau berperang itu dia tuh menjejakkan kakinya. Dia mau lompat kayaknya ya. Mau Jadi dia lompat menjejakkan lompatnya. kakinya dengan keras ke bumi Dia batu dan karang, meninggalkan bekas berbentuk tapak kaki. tapak kaki. Long short story, akhirnya Tuan Tapa bisa mengalahkan sepasang naga ini dan mengembalikan Tuan Putri ke orang tuanya. Betul. Nah, sampai sekarang tuh di situ-situ ada, di Batu Karang itu ada bekas telapak kaki manusia. Jadi kalau ini teman-teman ke sana bener-bener lihat ada 5 jari, ada jempolnya, ada kelingkingnya, dan itu tingginya, kalau tinggi itu 3,5 meter. Jadi gede banget. Jadi bener-bener seperti kaki raksasa, kaki orang. kaki kanan. Kaki orang raksasa. Betul. Nah, itu sedikit mengenai Legendanya. Tapak Tuan. Dan akhirnya Hujan. Ini adalah salah satu hujan yang paling deras lah ya yang pernah kita Ya, selama lalui. touring kemarin. Selama touring kemarin. Sebelumnya kita pernah punya rekor 120 km. Oh ya, betul, dari dihujani Ciletuh. dari Bener Ciletuh ke Bogor. Iya, Ke Bogor. betul. Nah, ini cukup menantang karena motor kami si Akuma ini bannya sebetulnya Ban bukan tahu. ban aspal tapi ban tahu, sehingga gua nggak berani macam-macam lah. Yang penting
Ekstra hati-hati sebenarnya ya, Safe. supaya Ya karena hujannya lumayan deras ini. Betul. Dan emang nggak lama sih ya, mungkin menjelang setengah jalan kalau nggak salah, sampai dengan Malabo, hujannya sudah berhenti dan kita Alhamdulillah terang kembali lagi. disuguhi oleh kebun kelapa sawit. Jadi emang di pesisir barat Aceh itu banyak sekali Kiri kanan itu semua perkebunan ya, kebun sawit kelapa ya. sawit. Tuh. Nah ini gua sering banget ya lihat di YouTube, kalau teman-teman yang sedang touring ke Aceh tuh pasti Melewati ini ya. memvideokan lokasi ini. Ini apa ya? Apa? PLTU Nagan Raya, ini PLTU berbasis Batu bara. ya, Oh iya. dan menyuplai listrik ya banyakkan ke Aceh dan juga mungkin Sumatera bagian utara. Ini besar juga ya. Ya, karena dia berbasis batu bara ya. Nah, ini menandakan kami sudah mendekati Mulaboh dan akan segera beristirahat ya sebelum kita melanjutkan jalan ke Banda Aceh kembali. Akhirnya kami sampai ke Mulaboh. Ini pertama kalinya kami ke Mulaboh dan basah kuyup ya, kita cukup Iya, basah masih kuyup, basah kuyup. terutama di pants, celana panjang dan juga di Sepatu sepatu. karena nggak pakai rain cover. Ini adalah salah satu kota di Aceh yang paling parah ya dampak bencana tsunami tahun 2004, di mana sekitar 80% ya Tuh. area di sini itu rata dengan tanah. Dan akhirnya kami beristirahat, makan siang dan kemudian menjemur. menjemur semua yang bisa Semua yang dijemur. kami- Ya, bisa lihat di sini ada Di sepatu, layar. dalaman sepatu. Sampai soulnya pun dijemur. Betul. Ini bukan cuman kami ya. Ini ada dia punya teman-teman juga dan sebagainya. Hampir semua ya ini ya. Betul. Jadi meskipun kita sudah pakai raincoat, tapi tetap aja ya air itu bisa Ternyata menusuk. rembes masuk ke dalam. Akhirnya sampailah kita di jalan nasional yang sejarahnya itu dibangun oleh menggunakan dana dari USA Ini ya, jalannya yang lurus ya. menghubungkan Calang sampai dengan Banda Aceh. Jadi ya inilah salah satu ruas jalannya. Dan kalau teman-teman lihat ke speedometer Akuma, ya mungkin selama kita punya Akuma, gue punya Akuma, baru kali ini speednya itu bisa Hampir menyentuh 100 ya. nyaris ke 100. Top speed kita kemarin 107, 110 kalau nggak salah. Iya, karena jalannya lurus. Karena jalan lurus ya. Dan kita kalau di jalan seperti ini, kalau jalannya lambat justru aneh. Jadi selain di pesisir, kita juga membelah bukit. Pemandangannya juga typical bagus ya. Orang-orang Amerika ya, kalau Betul. bangun jalan itu mengurangi tanjakan. Jadi tanjakan dibuat selandai mungkin. Kalau perlu bukit itu Dibelah. Ya, ini
salah satu bahagianya waktu kita touring di Aceh. Di Aceh. Jalan lebar, mulus, sepi, dan Tapi ketemu banyak sapi. sapi. Makanya harus pelan-pelan kalau di sana. Nggak pelan-pelan pun juga roda kita pasti kena teleknya teman-teman kita yang sapi itu. Masih di jalan yang sama tapi dengan pemandangan yang berbeda. Kalau ini pemandangannya lebih breathtaking ya. Ini sudah menjelang maghrib kalau tidak salah ingat ya. Betul. Jadi Dan sunset. buat gua ini sesuatu yang sebetulnya menyenangkan tapi juga menakutkan karena gua nggak seneng riding malam. Oh iya teman-teman, di posisi ini gua dan Astri sudah nggak Memisahkan bareng diri dengan tim lagi dari rombongan. di rombongan karena kami berdua memutuskan untuk tiba di Banda Aceh lebih cepat. Karena sebetulnya rencananya tadi gua berencana untuk untuk supaya masih banyak sinar matahari untuk bisa sampai Banda Aceh. Tapi ternyata perhitungan kita salah ya. Actually kita kemalaman di hutan, di perbukitan, tapi memang posisi ini kita sudah tidak terlalu jauh dari Aceh, mungkin sekitar 50 atau 60-an kilometer dari Banda Aceh. Dengan rute yang challenging. Nggak rute yang lurus seperti ini, tapi juga masuk ke perbukitan. Sayangnya tidak hutan, terekam ya. dan gelap juga. Sayangnya Saya gua dan Astri memutuskan untuk tidak tidak merekam, merekam ya, kita fokus ngelihat jalan. lihat jalan. Karena sebetulnya perlampuan motor kami ini sebetulnya ada masalah ya. Karena kemarin ada sempat modifikasi sehingga ada setting dari lampu yang sebetulnya harus disetting ulang, tapi ternyata tidak gua lakukan. Jadi emang lampu jadi tidak terlalu optimal. Terus memang di jalan, sepanjang jalan yang kami lalui berdua itu hampir tidak ada penerangan lampu jalan Iya, gelap gulita kalau malam. dan sepi sekali. Betul. Jadi model seperti ini ya. Jadi kalau di tempat yang lebih rendah jalannya lebar, sepi, banyak lampu. Tapi begitu mulai masuk ke perbukitan langsung gelap gulita. Oh ya, itu ada teman-teman rombongan dari Yang di IMBI Aceh yang ya mereka mungkin lebih konsisten dan lebih percaya diri dalam Ya, mengendalikan motor mereka sehingga bisa mereka lebih kenal bisa medan menyalip. sepertinya. anyway. Akhirnya tidak lama ini menjelang jam 7 malam nggak salah, akhirnya kami sampai di Banda Banda Aceh. Aceh. Alhamdulillah, akhirnya kami tiba tanpa kekurangan shuttle apapun. Ini kita berdua sampai duluan di Banda Aceh, mungkin sekitar beda hampir 45 menit atau 1 jam Ya, dengan rombongan. baru rombongan tiba di hotel. Ini kita girang banget ya waktu Iya. itu ya. Rasanya capek-capeknya tuh hilang semua. Akhirnya kita sampai di Iya, setelah melalui jalan yang luar biasa, 430-an kilometer, kemudian juga diguyur hujan, melewati hutan, melewati hutan. breathtaking view. Banyak cerita. Betul. Alhamdulillah sudah sampai. Ini akhir dari episode kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Nanti kita ketemu lagi di episode